Sekarang kita mulai adab. Bagaimana mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Ini banyak saya ambil tadi ya dari kitabnya Imam Ghazali yang Ihya Ulumuddin tadi. Nah, ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama beliau itu prinsipnya tetap adil ya. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, ndak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis Pak, tetap kritis. Tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu gayanya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas loh. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh. HP ini ada manfaatnya. Kita tidak, pokoknya ini harus merusak. Nah ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung. Ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu Kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini sana duluan kok Pak, sananya. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan. Biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Oh, tapi Islamnya NU atau Muhammadiyah? Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu? Oh, itu garis Jadi yang dicari bedanya terus. Untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Mbok ya sudah kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Ya persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah
insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik, dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Adab bicara, bertutur kata. Kalau hari ini berarti Pak, saya sekarang lebih banyak ngomongnya di medsos, ya berarti ini termasuk bertutur kata lewat medsos. Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Tadi sudah dijelaskan ya, beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot, dan tidak bertele-tele, tidak bulet. Jadi kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulet, kurang fasih. E-nya lebih banyak. Gini loh Pak maksud saya. Ini oke. Ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Nggak, latihan ya ngomong yang to the point, berbobot, nggak bulet, nggak bertele-tele. Nggak apa-apa. Kalau memang bisa disampaikan dengan 1-2 kalimat, ya 1-2 kalimat saja. Nggak harus dipanjang-panjangkan. Pak, ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis, ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, nggak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek nggak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak, masa cuma 3 menit? Ya enggak apa-apa, nanti T-nya bukan 7 menit tapi 3 menit. Jadi enggak apa-apa, to the point, enggak bulat. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung, iki tadi ngomong apa ya. Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat, mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu pulang mesti ingat ya, kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu gaya ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulet ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut, dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak, dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin, tidak ngarang-ngarang cerita biar lucu terus biar temannya tertawa, tidak. Jadi kalian kan tidak harus begitu. Jadi ada banyak kok, hidupmu yang biasa saja kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa adanya. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan. Gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa.
Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta ini. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius. Tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu. Dia cukup dengan gayanya yang serius itu. Teman-temannya yang lain itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temanmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa. Kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu yo dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap rame. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasihati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik. Mampu menyimak pembicaraan orang lain. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh ini gayanya Rasulullah dalam bertutur kata.